Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 20 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Seperti Pelita dalam Kegelapan. Saudara-saudari terkasih, nyala bola lampu 1000 watt tidak ada gunanya di siang bolong, tetapi secerca cahaya dari lilin kecil akan begitu berguna di tengah malam. Di tengah kegelapan, setiap orang membutuhkan seberkas cahaya yang dapat meneranginya. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti dengan mudah kata-kata bijak Tuhan Yesus dalam Injil hari ini.
bahwa orang akan menyalakan pelita dan menaruhnya di atas kaki Dian, agar cahayanya menyebar dan dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga keberadaan pelita itu terasakan manfaatnya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan para murid-Nya bahwa mereka adalah terang dunia, Tuhan Yesus menghendaki agar keberadaan mereka menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna bagi dunia. Dengan kata dan perbuatan mereka, hendaknya dunia akan diterangi sehingga tidak berjalan dalam kegelapan yang mencelakakan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chonghasang, Diakon Martir di Korea. Peringatan kedua orang kudus ini menunjukkan penghormatan gereja terhadap semangat iman umat Katolik Korea yang tiada taranya. Sebenarnya, gereja di Korea didirikan oleh seorang rasul awam yang pada tahun 1784 pulang dari Beijing, tempat di mana ia dibaptis. Baru 50 tahun kemudian, beberapa imam misionaris Prancis diam-diam masuk Korea untuk melayani jemaat-jemaat Katolik yang sampai saat itu dikembangkan oleh pemuka-pemuka awam. Yang mengesankan adalah bahwa iman Katolik yang ditanamkan oleh rasul-rasul awam itu sungguh berakar dalam hati para umat. Pria dan wanita, orang tua dan anak-anak pun disiksa, bahkan dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Antara tahun 1836 dan tahun 1867, tidak kurang dari 103 warga gereja yang masih begitu muda meninggal sebagai martir. Di antara mereka secara khusus disebut Pastor Andreas Kim Taegon, seorang imam pribumi Korea yang pertama, dan Bapak Paulus Chonghasang, seorang rasul awam yang tanpa mengenal lelah menjadi katekis dan pelayan umat. Sejarah gereja di Korea ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja pada dasarnya tidak hanya melulu tergantung pada para uskup dan imam, melainkan dari keyakinan dan semangat iman yang dihayati oleh seluruh umat. Santo Andreas Kim Taegon pada saat-saat terakhirnya berkata, "Ini adalah waktu terakhir dari hidupku. Dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru dimulai. Jadilah orang Kristiani jika engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Saudara-saudari terkasih, Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chonghasang menaati perintah Allah sampai titik darah penghabisan. Bagi mereka, hidup dan mati adalah untuk kemuliaan Allah. Manusia memang akan mati, namun semestinya mati karena memperjuangkan kebaikan dan menjadi terang bagi sesama. Dari mereka kita belajar untuk setia mengembangkan iman kepada Allah dan menaatinya sampai akhir hidup kita. Semoga dalam hidup ini kita menjadi seperti terang dalam kegelapan, seperti pelita di atas kaki Dian, sehingga semua orang melihat cahayanya. Dengan demikian, keberadaan kita menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna bagi sesama, bahkan bagi dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami mohon dengan rendah hati kepadamu,
Semoga, seperti kesetiaan iman para martirmu, kami pun setia mengikuti Engkau dan berkarya dalam gereja bagi keselamatan semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.